Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sebenarnya website itu bekerja dan kenapa kami belum juga merasakan posisi di halaman pertama dan juga mendapatkan lalu lintas traffic yang baik. Itu kenapa penyebabnya? Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke ya teman-teman sekalian ya, ada beberapa hal yang menyebabkan website kita kenapa bisa kalah dengan kompetitor website kita, kenapa tidak bisa juga muncul di halaman pertama website kita tidak mendapatkan lalu lintas traffic. Padahal Mas Didi sering sekali mengatakan salah satu indikator yang menyebabkan website itu sehat adalah lalu lintas trafficnya yang juga ikutan sehat gitu kan, authority websitenya juga ikutan sehat dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita bedah yang pertama teman-teman sekalian. Karena yang pertama adalah kita kalah dengan pesaing kita kalah dengan kompetitor kita. Apa yang kalahnya? Kalahnya pertama adalah misalnya kita cek ya teman-teman sekalian, misalnya jumlah kata. Teman-teman, kalau sebelum menembak kata kunci ya, saya lihat dari hal kata kunci ini termasuk kata kunci apa? Informasi misalnya, cara membuat website atau cara make up wisuda misalnya, cara make up wajah agar kinclong dan lain sebagainya. Maka teman-teman lihat di halaman 1 itu 10 besar itu rata-rata mereka menggunakan berapa kata. Itu dulu ya. Maka kalau kontennya adalah konten informasi, maka cek dulu berapa kata masuknya. Kalau misalnya katanya mereka adalah ada 1.500 kata, ya kita harus lebih dari mereka. Jadi nggak boleh kalah dari pesaing dulu itu teman-teman sekalian. Yang sering terjadilah kita kalah dengan pesaing. Itu. Kalau mereka 1.500 kata, ya kita 1.500 kata. Kalau mereka 2.000 kata, ya kita 2.000 kata. Ya, itu yang pertama ya, apa yang kurang dari pesaing. Kemudian, ya konten yang kita bangun itu tidak lengkap. Kalau kita lihat kompetitor dia membahas tentang 10 hal misalnya ya. Ya kita juga harus membahas sesuatu yang lengkap gitu kan. Misalnya 10 cara membuat website mulai dari beli domain, beli hosting dan lain sebagainya. Kita juga harus menjawab hal itu gitu kan. Ya itu tentang konten yang kita bangun ya. Dan pastikan ada pengalaman yang kita bahas. Pastikan ada value yang kita kembangkan di sana. Jangan sampai kita membuat sebuah konten tidak ada value, tidak ada yang kita kembangkan di sana, dan tidak ada pengalaman di sana. Nah, itu ya teman-teman sekalian, itu yang pertama. Yang kedua adalah search intent tidak dapat. Kita tidak bisa menjawab apa yang orang ketik. Misalnya ya, ini sering terjadi nih menurut saya. Misalnya dia ketik kata kunci jasa SEO Makassar misalnya. Ketika dicek gitu kan isinya apa itu SEO, kenapa kita harus belajar SEO? Itu orang tuh namanya jasa SEO Makassar ya berharap apa paket-paketnya, apa saja mereka dapatkan itu teman-teman sekalian. Itu makanya kita harus bisa menjawab search intent. Ini juga banyak yang nggak menjawab ya, makanya saya kalau misalnya kita mengetik kata kunci misalnya ya, contoh misalnya cara membuat website, ya kasih tahu apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat website. Jangan cara membuat website malah cerita tentang apa itu website, ya kenapa kita harus menggunakan website, ya jenis-jenis website. Orang nggak nanya jenis-jenis website, orang nanya cara membuat website. Kasih tahu teman-teman sekalian. Makanya kalau dia berbentuk informasi, kasih informasi tersebut harus menjawab dari search intent tersebut. Kalau dia berbentuk kata kunci jualan gitu kan, transaksional, harus langsung aja transaksional. Tidak perlu teman-teman menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan sebagaimana teman-teman mengetik kata kunci informasi. Nah ini nih penting sekali nih, harus bisa menjawab dari search intentnya. Kalau enggak ya nanti aneh-aneh tuh teman-teman sekalian. Makanya ya kadang saya misalnya ketik kata kunci misalnya ya jasa public speaking, ya malah cerita tentang apa itu public speaking. Jangan, kalau kata kuncinya apa itu public speaking baru ceritakan apa itu public speaking. Tapi kalau jasa public speaking Jakarta, cerita aja berapa paketnya, gimana prosedurnya, apa saja yang harus dikeluarkan. Kan begitu, itu nomor 2. Ya, yang sering terjadi menyebabkan website kita tidak juga muncul di posisi yang baik. Makanya, Mas kok website saya nggak muncul-muncul di posisi yang baik? Kenapa website saya nggak ada muncul di halaman pertama? Lalu lintas traffic saya nggak naik-naik ya? Karena nggak menjawab search intent. Itu. Saya tegaskan dulu teman-teman sekalian, oke? Itu nomor 2. Nomor 3 yaitu on page-nya lemah. Ya, on page lemah ini banyak sekali yang perlu kita bahas. H1, H2, H3 tidak mengandung kata kunci yang ditargetkan. Pastikan judul tidak sekedar kata kunci tapi ada clickbait di dalamnya. Pastikan ada foto, fotonya juga jangan terlalu besar. Ya, kasih fotonya yang dikompres lagi, tapi foto tidak ngambil dari Google dan ada alt text-nya. Ada keyword yang kita letakkan di dalam website tersebut, di dalam konten yang kita bangun. Ada H3 poin-poin penting di dalam konten. Kalau ada 10 kasih tahu 10-10-nya. Kalau ada visualnya kenapa tidak kan begitu. Ada internal linknya dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mainkan di situ.
Ya, paragraf pertama bermula dari problem. Ya. Nah, on page, pastikan on page-nya perfect. Nah, teman-teman yang saat ini masih bingung tentang on page, nanti boleh ketik aja nama saya Didik Arisa on page, atau teman-teman nanti boleh juga pakai indikator-indikator seperti ya rank match boleh, bisa IWAS SEO boleh, bisa all-in-one SEO boleh, silakan teman-teman sekalian. Ya, pastikan itu yang ketiga. Yang keempat adalah websitenya lemot. Websitenya lemot, websitenya nggak cepat gitu kan. Ini kenapa bisa terjadi ya? Salah satu yang menyebabkan website lemot itu adalah emang ruangannya kecil. Ya, caranya gimana Mas Didik? Ya besarkan ruangannya, selesai teman-teman sekalian. Ya, orang tuh kadang udah tahu dia ruangannya kecil berharap apa yang dibersih-bersihkan dia bisa-bisa saja. Tapi namanya ruangan kecil tetap kecil. Saya contohkan analoginya seperti ini. Teman-teman punya kamar 2x2. Ada kursi, ada sofa misalnya ya. Ada kasur. Berharap ini bisa luas. Apa yang diperluaskan mau dibersih-bersihkan kayak gimana pun tetap aja namanya ruangannya kecil ya kecil. Terus gimana dong Mas Didik? Beli ruangan yang gede sekalian. Kalau emang websitenya sibuk buat konten, buat yang gede. Nah, untuk masalah ini teman-teman nanti boleh pakai PVS saya, boleh. Teman-teman boleh pakai jasa saya. Bagaimana website teman-teman sekalian biar supaya ada ruang yang cukup besar ya. Ruang yang cukup besar itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah backlink kita lemah. Ini backlink kita lemah. Nah, teman-teman, untuk masalah backlink ini ada 3 nih yang perlu teman-teman mainkan. Pertama adalah media nasional. Coba dong. Ya, kalau ada dana, saran saya beli tuh backlink media nasional. Detik.com, Kompas.com, Liputan6.com, Tribunnews.com. Itu bagus tuh teman-teman untuk nutrisi website kita. Teman-teman nggak tahu belinya di mana, boleh nanti DM saya, boleh WA saya, boleh ya. Atau media lokal, krjogja.com, ayubandung.com. Nah, media lokal ini juga bagus untuk nutrisi website kita. Kalau nggak ada juga ya paket ekonomis namanya PBN ya, Private Blog Network. Teman-teman boleh beli di saya, harga cukup murah ya. Itu cukup untuk menaikkan authority website kita, karena emang backlink lemah ini juga kekuatan backlinknya emang saya akui untuk lemah. Tapi kalau kita punya PBN yang dipercaya atau website-website yang emang dipercaya, teman-teman boleh gunakan itu agar website teman-teman sekalian bagus. Oke ya, itu yang kelima. Nah sekarang yang kelima tadi ya, itu yang keempat ya. Nah berikutnya adalah kurangnya trust untuk website yang teman-teman bangun. Ya website juga harus punya trust, harus punya authority yang bisa dipercaya teman-teman. Makanya kalau kita lihat kenapa detik.com dipercaya, kenapa kompas.com dipercaya, karena authority mereka sudah besar. Mereka bikin konten rutin, mereka memberikan edukasi yang bagus, mereka ada informasi dan value yang mereka tekankan dalam website tersebut. Kita juga harus begitu. Belum lagi mereka dapat backlink berkualitas, belum lagi authority mereka kuat-kuat. Itu yang kita tuju teman-teman sekalian. Oke ya. Saya rasa begitu, itulah penyebab website kita kenapa tidak muncul juga di posisi halaman pertama, kenapa website kita tidak mendapatkan lalu traffic yang sehat. Saya rasa begitu, semoga bermanfaat bagi teman-teman bertanya. Silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.